terpanjatkan rasa puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga senantiasa kita berkumpul pada acara Isra dan Mi'raj sekaligus tasyakuran tasmi 15 juz ananda kita Putri Naila Syahidah. Dan semoga acara pada pagi hari ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاءك وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Mahdi bin Alwi Al-Atas sebagai pengasuh pesantren Darul Hasanah Bogor. Begitupun yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan pesantren Darul Hasanah Ustadz Hadi Wibowo MPDI. Begitupun untuk hormati pula semua dewan guru, orang tua, wali santri, dan segenap santri Darul Hasanah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita bersama-sama untuk hadir memperingati Isra dan Mirajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa takdirnya, tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin acara ini, begitupun hadirin wal hadirat mungkin nggak bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Karena kehadiran kita bukan karena sehat kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena dekatnya rumah kita di lokasi acara tersebut, tetapi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di majelis ini. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita semua untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitupun salawat serta salam tak terlupa pula kita panjatkan kepada suri dan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'rajnya Nabi itu menjadi saksi bahwa kita umatnya beliau, kita adalah umat akhir zaman, kita adalah pengikut beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin nggak panjang lebar, ya mungkin saya mewakili pengasuh pesantren Darul Hasanah. Pertama-tama berterima kasih kepada hadirin wal hadirat, wali santri, orang tua santri yang masih menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin ada yang dari Jakarta, dari Depok, Bekasi, bahkan di luar Jabodetabek rela datang ke sini ya, untuk memeriahkan acara kami. Itu sangat apresiasi banget buat kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah hadirin wal hadirat dengan niat datang ke pondok pesantren Darul Hasanah. Allah Subhanahu wa taala menilai semuanya, setiap langkah kita adalah semua ibadah amal kita, sehingga memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan maaf khususnya dari kami, dari pihak pesantren, mungkin dalam acara ini ya ada sesuatu yang enggak berkenan di hati atau masih banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Mungkin itu dari kami, nggak panjang lebar karena mungkin masih banyak acara-acara selanjutnya. Mohon maaf bila salah kata. Khairul kalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah yang memberikan kita banyak nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sudah sepantasnya selaku orang-orang yang beriman kita basahi kedua bibir kita dengan kalimat-kalimat yang baik, baik itu tahlil, tahmid ataupun tasbih. Salawat serta salam semoga tercurah pada kedua hasanah manusia yang paling pas untuk disuri tauladani dari seluruh aspek, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan umatnya, mudah-mudahan termasuk kita nanti. Dan yang lebih bahagia lagi lah adalah ketika kita nanti bertemu dengan Nabi SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Habib Mahdi selaku Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pondok Pesantren Darul Hasanah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang yang punya peranan penting dalam mendidik anak saya, Putri Nela Syahidah, sehingga bisa sampai hari ini di usia yang ke-5 tahun di pondok pesantren ini, yaitu Ustadz Hadi Wibowo. Jazakallah Ustadz beserta keluarga, semoga Allah memberikan keberkahan yang melimpah, terkhusus untuk keluarga Ustadz Hadi Wibowo. Dan yang lebih penting lagi, semoga juga pesantren Darul Hasanah memberikan contoh dalam mencetak generasi-generasi robbani, generasi-generasi yang cinta terhadap Quran, tapi juga generasi yang mengimplementasikan apa-apa yang ada di Al-Quran. Saya ditembak langsung nih tanpa konfirmasi. Jadi nggak ada persiapan. Saya selaku orang tua santriwati dari Putri Nela Syahidah yang alhamdulillah pada hari ini melaksanakan acara tasyakuran tasmi 15 juz dalam satu kali duduk. Itu ketika dapat flyer di grup WhatsApp dari istri lalu disampaikan ke saya, nangis jujur saya yang kesekian kalinya ketika mendapatkan informasi anak saya, gitu kan, anak kami tetap bertahan, tetap konsisten, tetap istiqomah untuk menghafalkan Al-Quran. Karena bisa jadi kebahagiaan yang luar biasa buat semua orang tua ketika melihat, menyaksikan anak-anaknya, generasi-generasi penerus kita selaku orang tua itu memegang Al-Quran dalam konteks menghafalkan Al-Quran. Dan yang lebih bahagia lagi, sebagaimana disabdakan oleh Nabi bahwa nanti di surga kita nih Bapak Ibu orang tua yang menjadi orang tua dari santriwan ataupun santriwati di pesantren Darul Hasanah ini, kita akan dipakaikan mahkota yang luar biasa oleh anak-anak kita. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jazakallah ahsanal jaza Ustadz Hadi Wibowo. Saya bermohon, bermunajat pada Allah, mudah-mudahan benar-benar berharap dengan penuh ikhlas dan tulus. Kita juga bersama-sama, yuk Bapak Ibu, kita doakan dengan membacakan suratul Fatihah untuk Ustadz Hadi Wibowo dan keluarga, untuk pesantren juga. Semoga apa-apa yang diniatkan dalam hal-hal yang baik Allah mudahkan, Allah lancarkan. Al-Fatihatu ala haziniha wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah.
Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq lil aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Mahdi bin Hamid Al-Attas selaku pembina Pondok Pesantren Darul Hasanah. Yang terhormat Al-Ustadz Adi Wibowo MPD selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah. Yang terhormat Asatidzah Pondok Pesantren Darul Hasanah. Yang terhormat para donatur dan para tamu undangan yang alhamdulillah dapat hadir di acara ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan membahas satu dua patah kata tentang perjalanan Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah mukjizat besar milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan untuk Rasulullah karena tidak pernah terjadi pada Nabi atau Rasul sebelumnya. Dan Isra Mi'raj ini terjadi pada 2 tahun sebelum hijrah Nabi. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan kemudian hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Kalau kita membahas tentang Isra Mi'raj, Isra yang berarti perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang kita sebut sebagai Isra. Dan bagaimana dengan Mi'raj itu? Mi'raj itu adalah Rasulullah naik dari bumi Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, terus naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Para hadirin sekalian, bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 11 kenabian. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Kita lihat dulu sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, ternyata sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Rasulullah. Maka Isra Mi'raj sebenarnya hadiah dari Allah untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka. Kita lihat dulu apa yang terjadi sebelum kejadian Isra Mi'raj pada kehidupan Rasulullah. Rasulullah telah kehilangan orang-orang yang dicintai dalam hidupnya, yaitu yang pertama Siti Khadijah istri beliau, dan yang kedua Abu Thalib paman beliau. Kedua orang ini sangat membuat Rasul sedih. Bahkan dicatat dalam sejarah bahwa itu menjadi tahun kesedihan bagi Rasul. Kita ingat Abu Thalib ini seperti pengganti ayah bagi Rasulullah, karena Rasul sudah yatim piatu di usia 6 tahun dan di usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya dan diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Abu Thalib juga memiliki peranan penting dalam dakwahnya Rasul. Abu Thalib juga memiliki peranan penting dalam dakwahnya Rasul. Makanya ketika beliau wafat, Rasul sangat sedih. Begitu pula dengan Siti Khadijah. Ketika beliau kehilangan Siti Khadijah, beliau bagaikan kehilangan separuh hidupnya. Karena Siti Khadijah yang suka maupun duka senantiasa berada di sisi Rasulullah untuk membantu berdakwah. Tapi dua kekuatan Rasul ini telah meninggal dunia, makanya Rasul sangat sedih setelah meninggalnya istri serta pamannya. Rasul kembali bersedih karena merasa tekanan dari orang-orang kafir pada saat di Mekah semakin menjadi. Banyak sekali para sahabat yang akhirnya disiksa atau dilakukan tidak betul, sampai akhirnya Rasul harus berdakwah di kota Taif. Seperti yang kita semua tahu, cerita di Taif sangatlah menyedihkan.
Karena Rasul berdakwah selama 10 hari di Taif itu tidak diterima, bahkan sampai dilempari kotoran hewan, bebatuan sampai berdarah. Mereka sama sekali tidak menerima dakwahnya Rasul. Dari rangkaian semua itulah kesediaan Rasul. Dari rangkaian kesediaan itulah pada akhirnya Allah memberikan penghormatan kepada Rasul sebagai pelipurara, yaitu Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun 11 kenabian sebelum Rasul hijrah. Peristiwa Isra Mi'raj hadirin bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu adzim. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Begitu pula selain dalam surah Al-Isra, teman-teman juga bisa lihat cerita ini dituangkan dalam surah An-Najm ayat ke-13 sampai ke-18. Ada 5 tempat yang disinggahi oleh Rasul saat melakukan Isra. Yang pertama ada di kota Mekah, yaitu Masjidil Haram, tempat yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj. Dan persinggahan kedua ada di kota Madinah yang nantinya akan dihijrahi oleh Nabi dan para sahabat. Di sebuah kebun kurma di kota Madinah, Nabi diperintahkan untuk berhenti oleh malaikat Jibril. Seraya berkata, saya persilakan Rasul untuk turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya Nabi turun dan mengerjakan sholat. Persinggahan ketiga ada di Bukit Tursina. Ini merupakan tempat Rasul singgah dan mengerjakan sholat, dan dulunya menjadi tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persinggahan keempat ada di Bethlehem atau yang kita kenal sebagai Baitul Lahmi, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan tempat Rasul mengerjakan salat 2 rakaat. Yang persinggahan terakhir ada di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Di sana Rasul mengerjakan salat secara berjamaah bersama para nabi atau rasul sebelumnya serta malaikat Jibril. Mungkin segitu saja pembahasan saya mengenai Isra. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على حنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه طعاما مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لو نشاء نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل
رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, tidak lupa membawa pulang ikan matang. Selamat pagi hadirin yang terhormat, kuucapkan selamat datang. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Amma pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga pada pagi ini di tempat yang sederhana ini kita bisa memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam terang beneran seperti yang kita rasakan saat ini. Terang bukan karena lampu, melainkan terang karena ilmu pengetahuan. Yang terhormat Habib Mahdi bin Hamid Al-Atas selaku pembina Pondok Pesantren Darul Hasanah, dan yang saya hormati Ustadz Hadi Wibowo MPDI selaku pemimpin Pondok Pesantren Darul Hasanah, dan yang saya hormati para azatiz wal azatiza, para dewan guru, para donatur, para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak merangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau semua. Dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Hasanah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pidato, yakni berjudul tentang perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan perintah salat yang ada di dalamnya. Mi'raj yakni peristiwa ketika Rasulullah SAW naik dari bumi Palestina menuju Sidratul Muntaha hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, yakni melampaui ruang dan waktu, melintasi 7 langit dan bertemu dengan beberapa nabi terlebih dahulu, yakni Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam di langit kedua, Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Nabi Harun di langit, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa alaihissalam di langit keenam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Nabi Muhammad SAW akhirnya tiba di Sidratul Muntaha, simbol puncak pengetahuan yang mungkin tidak bisa dicapai oleh makhluk. Segala sesuatu yang ada di atasnya merupakan misteri yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti yang telah dilukiskan dalam Al-Quran, yakni surah An-Najm ayat 16 dan sampai 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما طغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى, yang artinya Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Shadaqallahul azim. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah berupa apakah itu, yakni perintah untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan saja apabila salat 50 kali dalam sehari semalam masih dilakukan pada hari ini, mungkin sudah banyak orang yang melalaikan salat. Yang salat 5 kali dalam sehari semalam saja sudah banyak yang melalaikannya. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW turun, tetapi ketika beliau melewati Nabi Musa AS, beliau kemudian ditanyai tentang jumlah kewajiban salat. Kemudian Nabi Musa AS menyebut salat 50 kali dalam sehari semalam bagi umat Rasulullah sangatlah berat. Sedangkan umat Rasulullah SAW sangatlah lemah. Atas saran Nabi Musa AS, Rasulullah SAW menghadap kembali kepada Allah memohon agar jumlah kewajiban salat. Namun setiap kali Rasulullah SAW melewati Nabi Musa, beliau selalu diingatkan untuk memohon dan menghadap kembali kepada Allah agar jumlah kewajiban salat dikurangi. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan jumlah kewajiban salat yakni 5 kali dalam sehari semalam seperti yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Namun Nabi Musa AS masih menyarankan kepada Rasulullah agar memohon dan menghadap kembali kepada Allah. Namun Rasulullah SAW berkata kepada Nabi Musa, "Aku sudah menghadap Tuhanku berkali-kali memohon sampai merasa malu." Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul, yakni tentang perintah salat. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaklah melaksanakan salat dan tidak meninggalkan salat. Karena salat merupakan dari tiang agama. Seperti para ulama telah berkata, as-salatu imanuddin, salat adalah tiang agama. Jadi jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan salat, karena salat merupakan tiang agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Bila rindu harap hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ومن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.